Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, sama-sama kita masuk di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan saat ini. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi Tuhan, jamah kami Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka.
sembah Dia. Oh, kami percaya Tuhan Engkau menjamah kami saat ini, pagi hari ini. Kami terima kekuatan yang baru dari Engkau. Jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memenuhi kamar kami, memenuhi setiap tempat kami ya Tuhan. Shikaralaya rabaya rabasu, shikaralaya rabaya 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 rabasu, shikararara rabaya rabaya rabasu. Engkau Bapa yang mengasihi kami melebihi apa yang kami pikirkan dan bayangkan. Thank you Tuhan. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku.
besar, perbuatanmu dahsyat ajaib terjadi atas kami. Shikaralayara masu, kiralayara bayara mase, ikianara masu, ikianara mase. Haleluya, 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 Sekali lagi kita katakan bagimu pujian dengan suara lembut. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di tempatmu masing-masing. Kita katakan bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bagimu pujian. Bagimu pujian, Kami kembalikan segala pujian dan hormat kepadamu Tuhan. Kau kebanggaan kami hari ini Tuhan. Di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, membawa korban pujian kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kebanggaan kami hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami bangun, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup, kami tahu ini semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena gagah, bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Hari ini kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Kalau hari ini kami hidup, kami mau hidup untuk Engkau ya Tuhan. Kalau hari ini kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, dimanapun hari ini umat-Mu berada, di tempat kami masing-masing, Roh-Mu hadir ya Tuhan, menjamah hati kami hari ini. Roh-Mu hadir dan membawa hati kami kembali kepada Tuhan. Roh-Mu hadir dan memeluk setiap kami Tuhan. Apapun situasi dan kondisi hati kami pada hari ini ya Tuhan, biar Engkau memeluk setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Roh Kudus datanglah Tuhan, peluk anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kuatkan setiap lutut yang goyah, tangan yang goyah di dalam nama Yesus. Biar pagi hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Membawa hati kami untuk Tuhan bentuk. Hati seorang murid untuk Tuhan ajarkan sekali lagi. Bentuk kami Tuhan, supaya kami serupa seperti apa yang Kau inginkan. Supaya kami menggenapi setiap firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Hadir di setiap rumah-rumah, hadir di setiap kamar-kamar, dan hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada hari ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan umat-Mu ya Tuhan merasakan kehangatan pelukan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan umat-Mu merasakan kasih-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Engkau baik saat ini,
Kasih-Mu cukup bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan memuaskan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dan setiap Bapak Ibu dimanapun berada hari ini, sama-sama katakan bersama-sama dengan saya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada jarak, tidak ada yang jauh. Kita semua sama-sama ada di hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan suara firman Tuhan buat setiap kita hari ini. Beberapa waktu ini, di musim pandemi ini, kita sering mendengar, saya kenal sebuah istilah yang mengagetkan saya tentang happy hypoxia. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah dengar, di bulan-bulan yang lalu saya mulai dengar istilah ini, saya mulai baca, apa sih yang dimaksudkan dengan happy hypoxia ini? Di masa pandemi COVID-19 ini, istilah ini muncul. Dan waktu saya baca, saya lihat, saya tanyakan kepada dokter, ternyata happy hypoxia ini adalah sebuah situasi di mana terjadi penurunan kadar oksigen di dalam darah, tetapi orang itu tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi istilah kasarnya adalah kita kelihatan kuat, kita kelihatan biasa-biasa aja, tetapi kalau kita cek saturasi oksigen kita, maka ternyata terjadi penurunan kadar oksigen di dalam darah. Nah, saya punya seorang keluarga, salah satu keluarga saya kehilangan beliau di bulan Juli tahun ini karena happy hypoxia. Saya tanyakan kepada dokter, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Beliau kelihatannya sangat kuat, sangat sehat. Tidak ada sesak nafas, tidak ada ngos-ngosan kayak gitu ya, kuat dan sehat. Tetapi kalau kita cek saturasi oksigennya, maka selalu terjadi penurunan kadar oksigen. Sehingga sampai satu waktu akhirnya beliau kembali ke rumah Bapak, dipanggil. Nah, waktu saya tahu tentang istilah ini, happy hypoxia ini, saya tiba-tiba Tuhan itu berbicara di hati saya. Bukankah hari-hari ini orang Kristen juga bisa mengalami happy hypoxia? Saya teringat firman ini yang saya mau Bapak Ibu bersama-sama dengan saya. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-23. Saya ajak Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita baca sama-sama. Waktu saya sedang merenungkan kenapa keluarga saya ini akhirnya kembali ke rumah Bapa, dia meninggal karena happy hypoxia. Saya pikir kok bisa ya Tuhan, ayat ini tiba-tiba langsung muncul di hati saya yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ya, mari kita buka bersama dalam Matius pasal yang ke-23 ayat ke-27. Firman Tuhan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saya renungkan waktu saya sedang berpikir tentang happy hypoxia ini. Waktu saya pikir kenapa Tuhan kok bisa begitu. Saya tanya dokter, dok kenapa secara fisik orang itu baik-baik dan kuat, sehat kayak gitu ya, tidak ada sesak nafas. Tapi kenapa kondisi saturasinya terus-menerus turun? Dan dokter berkata justru itu yang sangat menakutkan. Karena orang berpikir dia baik-baik saja. Tetapi ternyata terjadi kerusakan di dalam organ tubuhnya di dalam. Sehingga tiba-tiba saturasi itu bisa turun drastis dan kemudian putus nafas. Saya renungkan perkataan dokter itu dan saya ingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata bahwa jangan sampai kita ini mengalami hipoksia rohani. Ya, Bapak Ibu mungkin dari luar tampak baik-baik, tampak sehat, tampak kuat.
Kalau Bapak Ibu bergabung dalam sebuah gereja lokal, Bapak Ibu adalah jemaat gereja Mawar Sharon, mungkin Bapak Ibu adalah pelayan Tuhan di gereja ini, atau Bapak Ibu rajin mengikuti GMS live streaming di gereja kami, dan Bapak Ibu kelihatannya sehat-sehat secara fisik, dari luar kelihatan baik-baik. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu hari ini, pada pagi hari ini, coba kita cek sebentar. Apa yang ada di dalam hati kita hari ini? Apa yang terjadi secara spiritual hari ini? Karena firman Tuhan katakan kita bisa seolah-olah seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di luar kita labur putih-putih, kita cat tembok kita yang di luar kita dengan baik, kita hiasi dengan baik. Seolah-olah kita melakukan banyak perbuatan yang baik dan luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan di dalam sudah penuh dengan tulang belulang dan jenis kotoran. Waktu saya baca ini, waktu firman Tuhan itu muncul di hati saya dan di pikiran saya tiba-tiba teringat tentang penglihatan Yehezkel tentang tulang-tulang kering. Waktu terjadi penglihatan tulang-tulang kering tentang bangsa Israel dan kemudian roh Tuhan berkata, hembuskanlah roh Tuhan kepada tulang-tulang kering itu, baru kemudian terjadi kehidupan. Saya ingat, jangan sampai di luar kita kelihatan baik-baik. Jangan sampai di luar kita melakukan banyak kegiatan rohani, banyak kegiatan-kegiatan yang baik. Tetapi di dalam ada tulang belulang ya. Ada tulang-tulang yang mengalami kekeringan rohani. Di dalam ada terjadi berbagai macam jenis kotoran ya. Ada terjadi infeksi di dalam hati. Sehingga dari luar kelihatan baik-baik. Tapi ternyata terjadi sesuatu di dalam ya. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya, mari kita cek ya. Jadi waktu orang mengalami hipoksia dalam ilmu kedokteran, dia harus cek saturasi keadaan saturasi oksigennya secara teratur supaya dia tahu apa yang terjadi di dalam. Karena dari luar kelihatan baik, tapi kita nggak pernah tahu ada yang di dalam. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita cek saturasi rohani kita. Bagaimana yang terjadi di dalam kita hari ini ya. Yang pertama kita cek apakah Anda masih terkoneksi dengan hadirat Tuhan? Apakah Anda masih terkoneksi dengan sungai kehidupan itu? Kita bisa saja melakukan kegiatan rohani ya. Kita melayani Tuhan, kita kelihatan masih melakukan banyak kebaikan, kita kelihatan masih ikut gereja online. Tapi mungkin di dalam hati kita sudah gak terkoneksi dengan sungai kehidupan itu lagi. Mungkin di dalam hati kita secara spiritual, tulang-tulang rohani kita mulai mengalami kekeringan. Bapak Ibu, coba kita cek hari ini. Apakah Bapak Ibu masih membangun mezbah pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan? Di tengah situasi yang tidak mudah, yang sulit hari-hari ini, beberapa orang terpuruk dalam bisnis, beberapa keluarga mengalami banyak tekanan. Di tengah-tengah himpitan yang terjadi hari ini, apakah kita masih berjaga-jaga di dalam roh kita? Apakah kita masih terkoneksi dengan hadirat Tuhan? Kalau sampai kita terputus dari hadirat Tuhan, kalau sampai kita kehilangan persekutuan intim kita dengan Roh Kudus lewat doa dan lewat firman, maka mungkin tulang-tulang rohani kita telah menjadi tulang-tulang yang kering. Dari luar kelihatannya baik, tetapi secara saturasi rohani telah terjadi penurunan oksigen rohani kita. Kenapa? Karena kita telah terputus dari hadirat Tuhan. Cek poin yang pertama ini. Poin yang kedua saya dapati firman Tuhan berkata, apakah kasih banyak orang semakin dingin di akhir zaman, kata firman Tuhan. 2 Timotius 3 berkata, mari kita lihat firman ini dan kita cek apakah itu sedang terjadi buat kita hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari ini bisa jadi ini adalah masa-masa yang sukar bagi setiap kita.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hal yang kedua yang kita bisa cek hari ini dari saturasi rohani kita, jangan-jangan kasih kita menjadi dingin. Karena apa? Karena kita lebih peduli dengan aku, dan aku. Kita hanya memikirkan kebutuhanku, makanku, apa yang aku mau. Kasih semakin banyak orang semakin dingin karena apa? Karena dia semakin mencintai dirinya sendiri. Dan karena situasi ekonomi yang tidak mudah, kasih kita mulai mengarah menjadi hamba uang. Mari kita cek hari ini. Firman Tuhan berkata mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mungkin hari ini waktu kita diluputkan dari COVID-19 atau bisnis kita diluputkan dari hal-hal yang sulit, kita mulai menyombongkan diri. Kita mulai berkata, oh itu karena vitaminku yang hebat, ya. Oh itu karena imun tubuhku yang hebat. Oh itu karena apa, atau bisnis kita karena ini, karena itu. Kita lupa hari ini, entah kita diizinkan lewati lembah kekelaman, ataupun kita diluputkan, itu semua ada tujuan Tuhan. Tuhan tetap menjadi gembala yang baik, di musim-musim yang baik, ataupun di dalam lembah kekelaman, kita tetap ada bersama dengan gembala kita yang baik. Mari kita cek hari ini, mungkin kita jadi orang yang memfitnah kayak gitu ya, gampang menghakimi orang lain. Kita berontak terhadap orang tua. Hari-hari ini orang-orang muda, Anda mungkin bisa melayani Tuhan di rumah Tuhan. Anda mungkin kelihatannya sangat on fire dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Tapi kalau di rumah Anda berontak terhadap orang tua Anda berontak terhadap otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, mungkin kasih Anda terhadap Tuhan hari ini sedang mulai mendingin. Atau menjadi generasi yang tidak tahu berterima kasih, ya, menjadi orang yang tidak tahu bersyukur. Kita sudah dapat sesuatu di tangan kita, kita masih berkata, hah kok hanya ini? Kalau itu mulai kita lakukan dalam hari-hari kita hari ini, mungkin kasih kita mulai dingin. Kita mulai, atau ada orang-orang yang hari ini, di tengah-tengah musim yang tidak mudah ini, ada orang-orang yang gak peduli lagi dengan agama. Sudah gak usah Tuhan-Tuhan lagi. Kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Saya mau sampaikan buat Anda, kalau hari ini Anda merasa seperti itu, tahukah Anda hari ini, jika Anda hidup hari ini, jika Anda bernafas hari ini, itu karena Tuhan mengasihi Anda. Itu karena Tuhan peduli dengan Anda. Mari kembali mengasihi Tuhan. Kasih banyak orang semakin dingin karena tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Di musim seperti ini masih mau bertengkar, masih mau kepahitan, masih mau marah satu sama yang lain, masih mau menjelekkan orang, masih gak mau self control, gak mau mengekang diri, gak mau hal-hal yang baik. Maka kalau poin kedua ini sedang terjadi dalam hidup Anda, waktu Anda selidiki, dari luar Anda tampak baik. Tapi kalau Anda renungkan sejenak di dalam hati Anda lihat buah-buah roh dari hidup Anda, kasih Anda kepada Tuhan, dari luar masih melayani, tetapi di dalam sudah dingin, karena kasih Anda semakin dingin. Wahyu berkata bahwa aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Banyak di antara kita masih melayani Tuhan, masih mengasihi Tuhan, masih melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tapi kita sudah bukan lakukan lagi karena passion kita dengan Tuhan. Bukan lagi karena kasih kita dengan Tuhan. Tapi semua kita lakukan hanya karena kewajiban. Karena ada jadwal. Mari hari ini kembali melayani Tuhan dengan kasih Anda kepada Tuhan. Melayani Tuhan karena Anda tahu itu sebuah kesempatan yang tidak semua orang dapat, tapi Anda dapat. Mari kita layani Tuhan dengan kasih yang tulus. Dan hal yang ketiga, saturasi oksigen kita bisa menurun kayak gitu ya. Terjadi happy hipoksia mungkin karena ada infeksi di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan saturasi rohani kita. Kita bisa mengalami kematian sedikit demi sedikit. Mungkin karena ada infeksi di dalam hati kita. Mungkin ada dosa yang kita sembunyikan. Tidak ada orang yang tahu
apa yang Anda lakukan di kamar Anda. Tidak ada orang yang tahu apa yang Anda katakan di dalam hati Anda. Tidak ada orang yang tahu tentang apa yang Anda pikirkan waktu Anda melihat seorang wanita atau seorang pria. Tapi Tuhan tahu. Dan dosa yang Anda sembunyikan dalam hidup Anda, dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, dosa masa lalu yang Anda bungkus baik-baik itu menyebabkan infeksi yang besar dalam hidup Anda. Itu membuat saturasi rohani Anda terus menurun. Anda masih bisa menjadi orang Kristen yang kelihatannya baik. Tapi karena ada infeksi di dalam hati Anda, ada dosa yang Anda sembunyikan. Saturasi rohani Anda terus turun. Pada pagi hari ini, firman Tuhan saya temukan di dalam Yehezkel 47. Saya mau Bapak Ibu Saudara semua, kita buka di tempat Anda masing-masing. Yehezkel 47 ayat 1 berkata, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Katakan di tempat Anda berada, ia, yaitu Tuhan Allah, membawa Yehezkel kembali ke pintu bait suci. Yehezkel seorang nabi yang dipakai luar biasa di zaman itu. Setelah sekian banyak penglihatan, sekian banyak pelayanan yang dia lakukan, Yehezkel 47 berkata, Tuhan kembali membawa Yehezkel kembali ke pintu bait suci. Pada pagi hari ini, mungkin Anda tampak baik-baik saja. Mungkin secara fisik, secara pelayanan Anda tampak baik-baik. Tapi di dalam hati Anda yang paling tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin ada tulang belulang dan kerusakan dan infeksi di dalam hati Anda. Maka Yehezkel 47 ayat 1 berkata kepada Anda pada pagi hari ini, Tuhan mau membawa Anda dan saya, membawa kita semua kembali ke pintu bait suci, kembali masuk ke hadirat Tuhan. Dan sungguh kata firman Tuhan, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Dikatakan di ayat-ayat seterusnya kita dapatkan bahwa di mana air itu mengalir, kemana saja air itu mengalir, terjadi kehidupan. Tanaman yang sudah mau mati, waktu ada air kehidupan itu mengalir, tanaman itu menjadi hidup. Sungai yang ikan-ikannya sudah mau mati, waktu sungai air kehidupan itu sampai, sungai itu membawa kehidupan, ikan-ikan mulai berkeriap dan hidup kembali. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau membawa Anda kembali ke bait suci Tuhan. Tuhan mau membawa Anda kembali ke hadirat Tuhan. Kalau Anda sedang melayani Tuhan di sebuah gereja lokal atau dimanapun Anda ditempatkan hari ini, dari luar kelihatannya semua baik-baik, tapi di dalam hati Anda jauh dari Tuhan. Ada dosa yang Anda sembunyikan, ada hati yang marah, hati yang tidak puas, hati yang kecewa, hati yang pahit, hati yang gak bisa bersyukur hari ini. Maka hari ini firman Tuhan katakan, mari Tuhan mau membawa kita semua kembali ke pintu bait suci Tuhan. Kalau hari ini Anda sedang jauh dari Tuhan, secara KTP Anda adalah seorang Kristen, di atas hitam di atas putih Anda adalah seorang Kristen, tapi hati Anda jauh dari persekutuan dengan Allah Roh Kudus, hati Anda jauh dari kasih Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan ini datang buat Anda. Tuhan mau membawa Anda kembali ke pintu bait suci. Tuhan mau membawa Anda kembali mendekat kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu jauh. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali kepada Tuhan. Kalau Anda rindu untuk kembali kepada Tuhan, kalau hari ini Anda sedang jauh, kalau hari ini semuanya tampak baik, tapi Anda dengar firman Tuhan ini, Anda tahu sesuatu telah mulai mati di dalam hati ini. Terjadi hipoksia rohani di dalam hatiku. Dan Anda mau kembali kepada Tuhan. Anda bisa tulis di kolom chat hari ini.
Anda berkata, saya mau kembali kepada Tuhan. Doakan supaya saya kembali menemukan jalan Tuhan. Supaya tim doa dari Gereja Mawar Sharon akan mendoakan Anda, bersepakat bersama-sama dengan Anda. Untuk mendoakan Anda kembali ke hati Tuhan. Kembali ke hadiratnya yang penuh dengan kehidupan. Supaya waktu hadirat Tuhan itu mengalir di hidup Anda. Terjadi kehidupan. Mungkin hari ini Anda berkata, saya gak punya siapa-siapa. Saya gak punya tempat untuk mendoakan saya sendirian. Di gereja kami ada komunitas rohani yang kami sebut Connect Group Gereja Mawar Sharon. Kalau Anda belum bergabung dalam sebuah gereja lokal dan hari ini Anda dengar suara firman Tuhan, Anda mau kembali tapi Anda gak tahu bagaimana kembali, tulis di kolom live chat, katakan saya mau ikut Connect Group, saya mau punya komunitas rohani, supaya saya kembali bersama-sama ke hadirat Tuhan. Supaya saya kembali terkonek dengan hadirat Tuhan. Firman Tuhan sampai pada hari ini, saya selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi saya tahu Roh Kudus yang ada bersama Anda di tempat Anda hari ini, Roh Kudus sedang menjamah hati Anda dan mau membawa Anda kembali ke hadirat Tuhan, membawa Anda kembali ke pintu bait suci Tuhan. Bukan hanya di halaman, bukan hanya di pelataran, tapi masuk sampai ke tempat Maha Kudusnya, bertemu muka dengan Tuhan, merasakan masuk ke dalaman hadirat Tuhan. Dan disitulah kehidupan mulai terjadi kepada Anda. Saya berdoa hari ini, mari Bapak Ibu Saudara di tempat Anda masing-masing, mari Anda berlutut hari ini, mari datang kembali kepada Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu masing-masing hari ini dan berkata, Tuhan, bawa aku kembali ke pintu bait suci. Bawa aku kembali ke hadirat Tuhan. Gak ada orang yang tahu keadaan sebenarnya dalam hatiku. Tapi hari ini firman Tuhan menyingkapkan apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita angkat tangan kita rendahkan hati kita katakan, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu ya Tuhan, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara di tempatmu masing-masing, angkat kedua tanganmu, biarkan Tuhan menyelidiki kita hari ini. Biarkan Tuhan selidiki hati kita hari ini. Sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari katakan, telah kulihat Tuhan, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. hari ini ada orang-orang yang sedang mengalami sebuah keadaan di mana Anda sedang melayani Tuhan. Anda adalah seorang pelayan Tuhan.
Tidak ada yang tahu apa yang Anda lakukan waktu Anda sendiri. Anda takut untuk menceritakan apa yang ada di hati Anda. Anda takut untuk menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi Anda. Orang mengenal Anda karena pelayanan Anda. Tapi orang gak pernah tahu apa yang Anda lakukan di saat-saat pribadi Anda. Tapi hari ini, kalau Anda mendengar saya pada pagi hari ini, saya mau katakan kepada Anda, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang Anda lakukan di saat-saat pribadimu. Dan Tuhan mau melepaskanmu dari keterikatanmu hari ini. Kalau engkau adalah seorang pelayan Tuhan, di tempatmu berada hari ini, angkat tanganmu hari ini, saya mau berdoa. Tuhan mengasihimu. Firman Tuhan ini datang untuk engkau karena Tuhan mengasihimu. Tuhan hendak kembali membawa engkau kembali ke pintu bait suci Tuhan. Tuhan hendak memulihkan hidupmu. Tuhan hendak mengasihimu kembali. Engkau mungkin telah jatuh jauh. Tapi saat ini, waktu engkau dengar firman Tuhan ini, rendahkan hatimu, angkat tanganmu di tempatmu hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang hari ini melayani Tuhan. Tapi mereka menyembunyikan sesuatu dalam kehidupan pribadi mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, lepaskanlah Tuhan anak-anak-Mu ini dari segala yang jahat, segala yang najis. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, hamba patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bebaskan dari setiap keterikatan di dalam nama Yesus. Dan sejak hari ini, dan sejak pagi hari ini, hai anakku, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Kembalilah kepada Tuhan. Jika engkau ada dalam sebuah gereja lokal, datanglah kepada pemimpin rohanimu. Datanglah supaya ada seseorang yang secara otoritas mendoakan engkau dan membebaskan engkau dari setiap intimidasi yang iblis terus bicarakan dalam pikiranmu. Yang iblis terus bicarakan sehingga engkau merasa terus tidak layak. Datang kepada pemimpin rohanimu dan biar engkau dibebaskan. Roma 8 ayat 1, demikian juga bagi barang siapa dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi intimidasi. Pagi hari ini saat engkau datang kepada Tuhan, Tuhan membebaskan engkau hai anakku. Dan hari ini saya tahu ada banyak hati-hati yang jauh dari Tuhan. Ada banyak orang-orang yang melayani Tuhan dengan tangannya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan dengan tangannya, tapi kasihnya sudah dingin dengan Tuhan. Hari ini, maukah hai engkau yang dikasihi Tuhan, hai engkau yang melayani Tuhan di rumah Tuhan, mau engkau angkat tanganmu, letakkan tangan kirimu di dadamu hari ini. Katakan, Yesus, hidupkanlah kembali tulang-tulang kering ini Tuhan. Yesus, hembuskanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, dan hidupkanlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Hembuskanlah Roh Kudus-Mu. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, menghembuskan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus dimanapun engkau berada. Kehidupan mengalir di dalam nama Yesus. Kehidupan mengalir di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi kehidupan. Di dalam nama Yesus, tulang-tulang kering ini hidup kembali Tuhan. Sehingga anak-anak yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, engkau bukan hanya melayani Tuhan dengan tanganmu, tapi dengan hatimu. Engkau telah kembali kepada hati Bapa hari ini. Mari kita sama-sama tutup pagi hari ini. Kita nyanyikan satu lagu sama-sama. Dan kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau kita semua melayani Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita. Mari jemaat Tuhan. Kita angkat tangan, kita bersyukur, kita menyembah Tuhan. Karena Bapa rindu menghidupkan kembali kita. Yes Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Mari kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Jadikan kami setia sampai akhir ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kita katakan, Kau dapati aku tetap setia sampai akhir Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami semua telah Engkau bawa kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang jauh Engkau telah bawa kembali ke hadirat-Mu. Masuk kembali terkonek dengan sungai kehidupan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau bawa kami terkonek dengan hadirat Tuhan, dengan sungai kehidupan-Mu. Dan kehidupan mengalir hari ini